Pernahkah kalian merasa hidup ini seperti perlombaan kursi musik? Tahu kan permainan itu? Musik diputar, semua orang berlari mengelilingi kursi, dan ketika musik berhenti, semua orang berebut duduk. Tapi masalahnya, jumlah kursi selalu kurang satu. Pasti ada satu orang yang kalah, yang tidak dapat kursi. Nah, apa jadinya kalau saya bilang sistem keuangan kita, sistem perbankan global, dirancang persis seperti permainan kursi musik itu. Dan kita semua adalah pesertanya. Ini bukan teori konspirasi, tapi sebuah konsep ekonomi yang sangat menarik dari seorang ekonom Belgia bernama Bernard Lietaer. Dalam bukunya yang berjudul The Future of Money. Konsep ini disebut structural scarcity atau kelangkaan struktural. Idenya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Menurut Lietaer, sistem moneter kita secara sengaja menciptakan kelangkaan uang, bukan karena kekurangan sumber daya, bukan karena kita malas, tapi karena desain sistemnya sendiri. Bagaimana caranya? Mari kita bedah pelan-pelan. Hampir semua uang yang beredar di dunia saat ini diciptakan melalui utang. Ketika seseorang atau sebuah perusahaan meminjam uang dari bank, misalnya 1 miliar rupiah, bank tidak mengambil uang itu dari brankasnya. Bank secara harfiah menciptakan uang baru sebesar 1 miliar rupiah itu di dalam akun si peminjam. Uang itu lahir begitu saja dari ketikan keyboard. Masalahnya, utang ini harus dikembalikan beserta bunganya. Katakanlah bunganya 10%. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 1 miliar 100 juta rupiah. Disinilah letak inti masalahnya. Bank menciptakan uang pokoknya, yang 1 miliar itu, tapi uang untuk membayar bunganya, yang 100 juta itu, tidak pernah diciptakan. Sama sekali tidak. Jadi, di dalam sistem ekonomi secara keseluruhan, ada lebih banyak total utang plus bunga daripada jumlah uang yang beredar untuk membayarnya. Paham kan? Uang pokoknya ada, tapi uang untuk bunganya tidak ada. Lalu, dari mana si peminjam harus mendapatkan uang 100 juta itu untuk membayar bunga? Jawabannya, dia harus mengambilnya dari orang lain di dalam sistem. Dia harus berkompetisi, bekerja lebih keras, lebih cerdik, atau bahkan lebih licik untuk mendapatkan bagian uang dari perputaran ekonomi yang terbatas. Dia harus berhasil merebut uang yang tadinya dipegang oleh orang lain. Inilah yang disebut Bernard Lietaer sebagai permainan kursi musik. Total utang di dunia adalah jumlah kursi plus satu orang yang berdiri. Agar seseorang bisa melunasi utangnya beserta bunga, harus ada orang lain yang gagal membayar utangnya. Harus ada yang bangkrut. Harus ada yang kehilangan rumahnya, usahanya, atau pekerjaannya. Kebangkrutan orang lain menjadi syarat agar orang lain bisa sukses. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah fitur bawaan dari sistem. Dampaknya apa? Pertama, ini menciptakan sebuah lingkungan kompetisi yang sangat brutal dan tanpa henti. Kita semua dipaksa untuk saling sikut, saling jegal, hanya untuk bertahan hidup di dalam sistem ini. Kita diajarkan sejak kecil untuk berkompetisi, menjadi yang terbaik. Karena jika kita tidak menang, kita akan kalah. Kita tidak hanya berkompetisi untuk menjadi kaya, kita berkompetisi agar tidak menjadi korban yang tereliminasi dari permainan. Kedua, ini menciptakan stres dan kecemasan kolektif yang mendalam. Rasa takut akan kekurangan, takut tidak bisa membayar tagihan, takut kehilangan pekerjaan. Itu semua bukan cuma perasaan pribadi kita. Itu adalah cerminan dari tekanan sistemik yang terus-menerus menempatkan kita di ambang kekurangan. Kita selalu merasa tidak pernah cukup. Karena memang uangnya secara matematis tidak pernah cukup untuk semua orang. Ketiga, dan ini yang paling penting, teori ini mengubah cara kita memandang kemiskinan dan ketidaksetaraan. Selama ini kita sering berpikir bahwa kemiskinan terjadi karena kemalasan, kurangnya pendidikan, atau nasib buruk. Tentu, faktor-faktor itu bisa berpengaruh. Tapi menurut teori kelangkaan struktural, kemiskinan adalah sebuah keharusan matematis. Sistem ini butuh korban. Sistem ini butuh ada orang yang miskin dan bangkrut, agar nilai uang itu sendiri tetap terjaga, dan agar para pemberi utang
bisa mendapatkan keuntungan. Jadi, kemiskinan bukan bug atau kesalahan dalam sistem, melainkan fitur yang memang sengaja dirancang ada. Coba kita pikirkan lebih jauh. Mengapa kita begitu terobsesi dengan pertumbuhan ekonomi yang tiada henti? Setiap tahun, pemerintah di seluruh dunia menargetkan pertumbuhan PDB sekian persen. Kenapa? Karena jika ekonomi tidak tumbuh, maka kue ekonomi akan tetap sama ukurannya. Dengan begitu, akan lebih banyak orang yang tidak mampu membayar utang dan bunganya. Pertumbuhan ekonomi menjadi seperti candu, sebuah keharusan untuk terus berlari lebih cepat, hanya untuk tetap berada di tempat yang sama, untuk menunda kebangkrutan massal yang tak terhindarkan. Konsekuensinya adalah eksploitasi sumber daya alam yang masif dan perusakan lingkungan. Kita harus terus-menerus mengubah alam menjadi uang, menebang hutan, menambang mineral, hanya untuk menciptakan lebih banyak nilai agar bisa membayar bunga dari utang yang terus menumpuk. Kita terjebak dalam siklus utang, pertumbuhan, dan perusakan. Bernard Lietaer tidak hanya berhenti pada kritik, dia juga menawarkan solusi. Salah satunya adalah dengan menciptakan sistem mata uang komplementer atau mata uang pelengkap. Ini adalah jenis mata uang yang tidak diciptakan dari utang dan tidak berbunga. Mata uang ini bisa dirancang untuk tuan-tuan spesifik. Misalnya untuk memfasilitasi perdagangan lokal, mendorong kegiatan sosial, atau merawat lingkungan. Tujuannya bukan untuk menggantikan mata uang nasional, tapi untuk melengkapinya, untuk mengisi sela-sela yang ditinggalkan oleh sistem yang berbasis kelangkaan. Dengan adanya sistem mata uang ganda ini, kita bisa mengurangi tekanan kompetisi yang brutal. Kita bisa membangun fondasi ekonomi yang lebih berbasis kerjasama, bukan persaingan. Kita bisa memiliki pilihan. Ketika sistem utama sedang krisis, sistem pelengkap ini bisa menjadi jaring pengaman sosial yang membuat masyarakat lebih tangguh. Jadi, ketika kita melihat orang yang kesulitan secara finansial, mungkin kita perlu berhenti sejenak sebelum menghakimi mereka, malas, atau tidak berusaha cukup keras. Mungkin saja mereka hanyalah korban yang kebetulan tidak mendapatkan kursi saat musik berhenti. Mungkin masalahnya bukan pada individu, tapi pada desain permainan yang kita semua dipaksa untuk mainkan. Memahami konsep kelangkaan struktural ini membuka mata kita bahwa ada cara lain untuk menata dunia. Sebuah dunia di mana ekonomi tidak harus menjadi permainan zero sum, di mana kemenangan satu orang tidak harus berarti kekalahan bagi yang lain. Sebuah masa depan di mana uang bisa menjadi alat untuk menghubungkan, bukan untuk memisahkan kita. Apa pendapat kalian tentang teori ini? Apakah masuk akal atau terdengar terlalu radikal? Tuliskan komentar kalian di bawah. Mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk suka video ini jika kalian merasa mendapatkan wawasan baru, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.